mengasihi segenap hati, karena itu pusat dari segala sesuatu. Jadi tidak ada alasan buat kita yang selalu berkata, kata-kataku kasar, tapi hatiku baik. Tidak mungkin. Karena pembendaharaan kata itu tersimpan di sini, bukan di sini. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini sharing kita, saya kasih tema I love me. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kok bukan I love you, tapi saya kasih tema I love me. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita menyimak baik-baik di dalam Alkitab, maka di situ kita akan menemukan setidaknya ada 4 sasaran dari kasih kita sebagai orang percaya atau sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang pertama adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada musuh, dan mengasihi diri kita sendiri. Namun yang menjadi kenyataan atau realita yang sebenarnya, kasih seperti apa sih yang kita arahkan kepada Tuhan? Karena betapa sering kita bergumul untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Tak heran, Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 18-19, dia pernah bilang begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat ini, kita bisa melihat bagaimana pergulatan batin dari pergulatan batin oleh Rasul Paulus. Di ayat ini, sesudah ia bertobat, ternyata kalau Bapak Ibu teliti baik-baik, tidak. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Betapa sering kita bergumul bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan terhadap sesama. Dan begitu sulit. Ekspresi kita terwujud kepada Allah dan sesama, ternyata itu dibangun dengan bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri. Saya ulang, sehingga saya kasih tema I love me. Ekspresi kita mengasihi Allah dan sesama ternyata terbangun dengan bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39b berkata begini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa tolak ukur untuk mengasihi seseorang adalah kasih yang benar dan kasih yang tepat adalah kepada diri sendiri dulu. Jadi, mari Bapak Ibu simak baik-baik supaya kita bisa nangkap. Saya mengulang lagi apa yang dibawakan oleh Pak Heru kemarin karena saya terberkati oleh firman yang dibawakan Pak Heru, tapi saya coba mengambil kata mengasihi diri sendiri. Dari situ saya merenung, ternyata kita mengasihi Allah dan sesama itu dibangun di awalnya adalah mengasihi diri kita dulu sendiri. Namun, kalau kita sudah sampai ke titik ini, kita kadang merasa kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Kok mengasihi diri kita sendiri? Kita akan dianggap orang egois, kita dianggap orang yang mementingkan diri sendiri, kita dianggap orang yang berpusat pada diri sendiri, atau orang bilang, kamu tuh narsis. Tapi ternyata Bapak Ibu, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu dibentuk di dalam diri kita dulu sendiri. Karena relasi yang kita bangun terhadap Tuhan dan terhadap sesama itu kadang terbentuk dari trauma-trauma kita pada masa lalu,
sehingga membentuk sebuah karakter yang ada di dalam diri. Jadi, ayat-ayat yang akan kita bahas nanti akan menolong kita bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan cara yang sehat dan benar. Nah, ayat yang akan kita renungkan masih yang seperti dibawakan oleh Pak Heru adalah tentang hukum kasih. Matius 22 ayat 33 sampai 40. Di situ mengatakan bahwa orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita simak baik-baik ayat ini supaya kita bisa me dan bukan Allah. Kita tahu bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dari ayat ini karakteristik mengasihi Allah secara vertikal, mengasihi segenap jiwa, mengasihi segenap akal budi. Pelan-pelan kita bahas ayat ini supaya kita bisa nangkap kenapa Tuhan menekankan kita untuk kembali ke diri kita dulu. Mengasihi segenap hati, karena itu pusat dari segala sesuatu. Jadi tidak ada alasan buat kita yang selalu berkata, kata-kataku kasar, tapi hatiku baik. Tidak mungkin. Karena pembendaharan kata itu tersimpan di sini. Bukan di sini, tapi di hati. Dengan segenap jiwa, Tuhan tak mau bagaimana emosi, perasaan, dan kehendak kita terhadap Dia. Segenap berarti tidak ada ruang kosong. Penuh untuk Tuhan. Akal berarti segala yang kita pikirkan, segala yang kita lakukan dimulai dari pikiran, maka itu semuanya untuk Tuhan. Berarti kalau kita bisa melihat ayat ini, selalu dikembalikan dulu kepada apa? Kepada diri kita sendiri. Sehingga hukum yang kedua dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dimulai dulu pada mengasihi diri kita sendiri. Jadi jelas ukurannya adalah mengasihi diri kita dulu sendiri. Baru kita akan mampu mengasihi orang lain, apalagi Tuhan. Jadi syarat pertama, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dan terhadap sesama adalah otentiknya. Kasih yang otentik adalah being dan bukan doing. Jadi sesuatu yang dari dalam dulu. Apa yang harus kita kelola? Lalu bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Karena kadang-kadang waktu kita mengasihi Tuhan, kita selalu dibungkus dengan prinsip-prinsip rohani. Sehingga kita terjebak dalam pemahaman ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Saya kasih contoh sederhana supaya Bapak Ibu bisa memahami ini. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri dulu. Kadang kalau kita bilang, ayo mari kita melayani di gereja seperti orang-orang yang melayani di bank, yaitu teller. Betapa ramahnya mereka menyambut orang-orang. Siang Bapak Ibu, apa yang saya bisa bantu? Orang itu sangat lembut dalam menyambut para tamu. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah dia di rumah seperti itu? Baik terhadap suaminya atau terhadap istrinya, apakah seperti itu? Tidak. Itu karena SOP kantornya seperti itu. Aturan kantornya seperti itu. Tapi bukan berarti saya tidak setuju dengan itu. Hanya itu yang akan dikatakan, kita hanya membungkusnya itu dengan prinsip-prinsip rohani, akhirnya kita terjebak ke ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Kenapa? Pernahkah Bapak Ibu mengalami waktu kita berkunjung ke sebuah gereja, orang itu ramahnya minta ampun. Pas keluar dari gereja, galaknya minta ampun.
Terus kata bilang, loh, kan tadi waktu dia sambut tamu kok ini orang baik banget. Kenapa? Karena dia cuma membungkusnya dengan prinsip-prinsip rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa relasi-relasi kita, interpersonal kita, itu sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh relasi-relasi intrapersonal kita. Kadang-kadang kita sulit memahaminya. Kalau ada hal-hal yang trauma-trauma pada masa lalu, dan kita selalu mengejas diri kita, ngejas mental diri kita, tak heran waktu kita datang kepada Tuhan, kita tidak mampu mengasihi diri kita dengan baik. Kita datang kepada Tuhan dengan rasa bersalah, aduh saya orang berdosa banget, aduh saya tidak layak di hadapan Tuhan. Itu kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Tapi kepada orang lain, kita menjadi orang yang mudah mengkritik. Karena kita tidak pernah belajar mengasihi diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kasih kita kepada Tuhan dan sesama dibangun dengan benar. Jadi untuk mengasihi diri sendiri secara benar dan sehat, maka syarat utama adalah mengenal diri kita dengan baik. Jadi syarat utama supaya kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama adalah mengenal diri kita dengan baik. Banyak orang akan berkata, ya saya kan sudah kenal diri saya dengan baik. Bisa iya, bisa tidak. Karena setelah kita gali lebih dalam lagi, ternyata ada hal-hal yang kita tidak kenal di dalam diri. Sehingga apa yang terbentuk pada waktu itu atau zaman lalu akan membentuk diri kita bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama. Saya kasih contoh. Ada orang misalnya, dia seorang pengusaha. Dia berubah, tapi ternyata ada hal-hal yang belum berubah secara total. Sehingga dia berpikir kalau dia melakukan sesuatu ada timbal balik. Dan waktu dia datang ke gereja, waktu dia memberikan persembahan, dia butuh timbal balik. Kalau saya kasih ini harus balik dong. Dia berpikir itulah tanda kasihnya dia mengasihi Allah. Padahal dia tidak mengenal dirinya dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya cuma membagikan ayat ini secara sederhana aja. Bahwa bagaimana kita mengasihi Allah dan sesama adalah mengasihi diri kita dulu sendiri. Dengan cara apa? Mengenal diri kita dengan baik. Kalau kita mampu mengenal diri kita dengan baik, kita tahu sisi-sisi di dalam diri kita dengan baik, maka kita akan mampu bagaimana kita mengasihi Allah dan sesama. Sokrates pernah bilang, kenali dirimu. Bahkan Aristoteles pernah mengatakan bahwa mengenal diri sendiri adalah awal dari semua hikmah. Bapak Ibu, sederhana aja saya mau bisa bagikan pagi ini buat kita semua. I love me. Kenali diri kita. Cintai diri kita dengan cara mengenal diri kita. Supaya waktu kita mengasihi Allah dan sesama, itu adalah kasih yang otentik. Karena kita tahu siapa diri kita dengan baik. Ada masa-masa lalu yang kelam, ada trauma-trauma masa lalu yang kelam. Kita berusaha untuk memperbaikinya. Supaya waktu kita mengasihi diri kita dengan baik dan mengenal diri kita dengan baik, kita tidak kesulitan dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini penting karena kalau tidak demikian kita akan sulit sama sekali untuk mengasihi Allah dan sesama. Walaupun mungkin Bapak Ibu akan bilang, oh Betty, saya cuma bilang betul, Betty beda-beda tipis. Disitulah kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita punya kemampuan mengenal diri dan kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.